Tafsir surah Ar-Rum ayat 41 dan solusinya. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Bismillahirrahmanirrahim, saudaraku yang dirahmati Allah. Pernahkah kita bertanya mengapa bencana silih berganti, mengapa keberkahan dicabut, mengapa manusia hidup semakin gelisah meski teknologi semakin maju? Allah Azza wa Jalla telah menjawab semua itu dalam firman-Nya. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian akibat perbuatan mereka, supaya mereka kembali. Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Ayat ini bukan sekadar informasi, tetapi peringatan dan rahmat bagi orang-orang beriman. Tafsir ayat para ulama salaf seperti Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, Al-fasadu adalah rusaknya urusan agama dan dunia. Kerusakan itu mencakup maksiat yang merajalela, syirik dan jauhnya manusia dari tauhid, kezaliman, riba, zina, hilangnya keamanan, dicabutnya keberkahan rezeki, di darat dan di laut, artinya seluruh aspek kehidupan, ekonomi, sosial, lingkungan, hingga akhlak manusia. Dan Allah menegaskan, disebabkan perbuatan tangan manusia. Ini adalah kaidah Ahlus Sunnah, musibah tidak lepas dari dosa, bukan semata faktor alam. Namun perhatikan, Allah hanya menimpakan sebagian akibat dosa, bukan semuanya. Jika Allah mengazab seluruh dosa manusia, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbatin, seandainya Allah menghukum manusia karena perbuatannya, niscaya tidak tersisa satu makhluk pun di bumi. Quran Surah Fathir ayat 45. Tujuan musibah, agar kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Kembali kepada apa? Kembali kepada tauhid, kembali kepada sunnah, kembali kepada ketaatan. Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, musibah adalah cambuk Allah untuk membangunkan hambanya dari kelalaian, maka orang beriman tidak menyalahkan Allah tetapi mengoreksi diri. Solusi menurut Al-Quran, hadits dan ulama salaf ketindanggir memurnikan tauhid. Ini solusi terbesar. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Musibah apapun yang menimpa kalian adalah akibat perbuatan tangan kalian. Quran Surah Asy-Syura ayat 30. Rasulullah SAW bersabda, Haqqullahi 'alal 'ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hambanya adalah mereka menyembahnya dan tidak menyekutukannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selama syirik, besar atau kecil, masih dibiarkan, keberkahan tidak akan turun. 2. Taubat yang jujur dan kolektif. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, tubu ilallahi taubatan nasuhan. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Quran Surah At-Tahrim ayat 8. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musi'un nahari. Allah membuka tangannya di malam hari agar pelaku dosa di siang hari bertaubat. Hadis riwayat Muslim. Taubat bukan hanya di lisan, tetapi meninggalkan maksiat dan kembali taat. 3. Menghidupkan sunnah dan mematikan bid'ah. Rasulullah bersabda, فَإِنَّ خَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, dan seburuk-buruk perkara adalah bid'ah. Hadis riwayat Muslim. Imam Malik rahimahullah berkata, apa yang tidak menjadi agama pada masa Nabi, tidak akan menjadi agama hari ini. Sunnah mengundang rahmat, bid'ah mengundang murka. 4. Menegakkan keadilan dan meninggalkan kezaliman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Allah tidak akan memperbaiki perbuatan orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surah Yunus ayat 81.
Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqwa dhulma, fa inna dhulma dhulumatun yaumal qiyamah." Takutlah terhadap kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, kerusakan bumi bukan karena Allah lalim, tetapi karena manusia berpaling darinya. Jika kita ingin bumi diperbaiki, maka perbaiki iman. Jika ingin keberkahan turun, maka tegakkan tauhid dan sunnah. Mari kita kembali, sebelum Allah mendatangkan peringatan yang lebih berat, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang kembali kepadanya dengan tauhid yang lurus dan sunnah yang murni.